Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya dari TK Pertiwi Marisiwi Bandingan, Kecamatan Tigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Setelah pulang sekolah, kita mau belajar apa lagi ya? Yuk ikuti Bu Guru. Yuk ikuti Bu Guru. Alhamdulillah teman-teman, sekarang Bu Guru sudah sampai di rumah. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video Bu Guru tadi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat sikap berdoa, tangannya dilipat, tundukkan pandangannya, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Penasaran? Kalau begitu, yuk kita lanjutkan menonton video yang tadi ya. Waktu Bu Guru pulang dari sekolah. Let's go! Ternyata Bu Guru tadi waktu perjalanan pulang ke rumah menemukan barang-barang yang bisa dijadikan untuk alat menangkap ikan teman-teman. Kira-kira kita mau belajar apa berarti teman-teman? Nah, betul sekali, kita hari ini akan belajar tema binatang, subtema binatang yang hidup di air, subtema ikan, air, tawar. Yeay. Teman-teman, bisa mau bertanya, siapakah yang menciptakan ikan yang hidup di air tawar teman-teman? Benar sekali, Allah yang menciptakan ikan yang hidup di air tawar. Kalau begitu, kira-kira ada keseruan apa lagi ya saat Bu Guru tadi pulang dari sekolah? Lanjut! Hah? Kenapa teman-teman semua bermain HP? Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka sedang bermain game. Aha.
HP-nya Bu Guru ganti dengan alat untuk menangkap ikan. Kita mulai berjalan menyusuri parit, teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Parit adalah habitat alami ikan air tawar loh. Habitat maksudnya adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Kira-kira di sini ada ikannya tidak ya? Wah, ternyata ada ikan-ikan kecil yang lucu ya teman-teman. Masya Allah, menggemaskan sekali. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita yuk. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sungai teman-teman. Allah menciptakan alam ini indah sekali ya teman-teman. Masya Allah, segar sekali di sini. Sungai juga adalah salah satu habitat alami ikan air tawar. Mereka makan dan berkembang biak di sini teman-teman. Teman-teman mulai menangkap ikan dengan alat-alatnya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ikannya ya. Bu Guru juga coba deh cari di sebelah sini. Alhamdulillah, teman kita mendapatkan ikan. Hore, dapat ikan lele teman-teman. Loh, apa ini? Astagfirullah, Ibu Guru kira ikan. Malah ternyata dapat sampah teman-teman. Nah, begini kalau manusia membuang sampah sembarangan. Sampahnya terbawa air hujan sampai ke sungai. Habitat ikan jadi kotor dan tercemar. Bahkan yang sedang memancing malah dapat sampah juga. Wah, seru sekali ya teman-teman. Tadi Bunisa bersama teman-temannya bermain di sungai. Jadi habitat atau tempat tinggal air tawar itu bisa tinggal di parit, di sungai, di danau. Nah, itu teman-teman. Terus kemudian siapa yang menciptakan tempat-tempat itu? Iya, yang menciptakan Allah juga teman-teman. Wah, Masya Allah. Jika kita ingin menangkap ikan di sungai, kira-kira menggunakan alat apa saja ya? Tapi pakai alat yang sering kita jumpai saja teman-teman. Yuk kita tanyakan pada teman-teman Bunisa. Hai teman-teman, kalau mau menangkap ikan di sungai pakai apa sih? Alat-alat untuk menangkap ikan adalah pancing, teman-teman. Ingat ya, kalau kita mau bermain di sungai harus didampingi oleh orang tua ya, karena berbahaya teman-teman. Nah, sekarang jika teman-teman ingin memelihara ikan, bagaimana ya? Bisa teman-teman, ikan air tawar bisa kita pelihara di habitat buatan teman-teman. Contohnya di kolam ikan. Hai teman-teman, sekarang Bu Guru berada di salah satu habitat ikan buatan manusia. Coba tebak apa ini namanya ya? Benar, ini adalah kolam ikan. Jika kita memelihara ikan di kolam, maka kita harus memberinya makan. Misalnya pelet ikan seperti ini. Ikan-ikan di sini dipelihara agar berkembang biak hingga banyak dan tumbuh besar. Kalau sudah banyak, nanti ikannya bisa dijual oleh peternak ikan. Jika kita ingin memasak ikannya,
kita bisa memancing. Seru sekali loh. Kita lihat cara memancing ikan ya teman-teman. Pertama, siapkan dulu umpannya. Misalnya cacing. Geli sekali teman-teman. Kemudian kita pasang pada kail pancing. Dan lempar ke kolam. Lihat, ikannya mau makan umpan kita. Tarik, Pak. Ini dia ikan-ikan hasil pancingan kita. Alhamdulillah, banyak sekali ya teman-teman. Wah, yang ini ikan gurame. Besar sekali ya teman-teman. Ini kalau dimasak enak sekali loh. Teman-teman di rumah sudah pernah makan ikan semua kan? Nah, teman-teman, ikan air tawar itu bisa dimasak menjadi berbagai macam olahan. Contohnya seperti ikan goreng, ikan bakar, nugget ikan, bakso ikan, siomay ikan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau kau makan ikan jadi sehat. Kalau kau makan ikan jadi kuat. Ikan banyak vitamin, protein dan mineral, semua baik untuk tubuh kita. Kalau kau makan ikan jadi sehat. Kalau kau makan ikan jadi kuat. Ikan banyak vitamin, protein dan mineral, semua baik untuk tubuh kita. Nah, kalau yang ini beda lagi kolamnya teman-teman. Ini adalah kolam ikan hias. Tidak untuk dimakan ya ikannya, karena terlalu cantik. Ada yang warnanya oranye, putih, emas, dan masih banyak lagi. Insya Allah. Kalau teman-teman ingin pelihara ikan di dalam rumah, teman-teman bisa pakai akuarium seperti ini. Teman-teman, yuk kita bermain game menebak jenis-jenis ikan air tawar bersama teman-teman Bu Nisa. Yuk. Polisi depan saja. Atas nama ikan air tawar. Yuk, Mundur. yang lele. Lele. Oke. Piranha. Ikan kotok. Tutup. Ikan koi. Gurame. Paus. Gurame. Ikan paus. Si Ciko, karya Nurul Anissa. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Di sebuah sungai, hiduplah keluarga ikan yang bahagia. Perkenalkan, aku ayahnya. Aku ibunya. Dan aku Ciko, anaknya. Hehehe. Aku sangat bahagia teman-teman, karena ayah dan ibu sangat menyayangiku. Sejak aku masih berada di dalam perut ibu, mereka selalu merawatku dengan baik hingga aku besar seperti ini teman-teman. Karena itu, aku juga sangat menyayangi mereka. Aku selalu patuh dan menuruti perintah dan perkataan mereka. Karena itu semua untuk kebaikan diriku. Pada suatu hari, ayah, ibu, dan Ciko pergi untuk mencari makan. Mereka menyusuri sungai dengan jarak lumayan jauh dari rumah mereka. Dari kejauhan, Ciko melihat dengan samar-samar sebuah benda. Benda apa itu ya? Seperti makanan. Aku panggil ayah dan ibuku. Ayah, ibu, coba lihat itu ada apa. Kemudian ayah dan ibu Ciko pun mendekati benda yang ditunjuk oleh Ciko. Ayah Ciko pun langsung memeriksanya. Benda apa ini ya? Tiba-tiba, slup,
Badan ayah Ciko terjebak masuk ke dalam sampah plastik. Tolong aku Ciko. Ayah tidak bisa bergerak. Tunggu ayah, ini adalah sampah plastik ternyata. Aku akan bantu ayah untuk melepaskannya. Tubuh ayah Ciko terbalut oleh sampah plastik hingga tak bisa bernafas. Aku dan ibu berusaha mengeluarkan ayah dari balutan sampah plastik, namun tak kunjung berhasil. Tolong ayahku semuanya, tolong. Namun setelah beberapa waktu, tubuh ayah Ciko sudah tidak bergerak. Hati Ciko pun berdebar sangat kencang karena merasa takut jika terjadi sesuatu pada ayah. Ibu lalu menahan tubuh ayah Ciko supaya tidak terbawa arus sungai karena ayahnya sudah tidak bisa berenang lagi. Ciko dan ibu pun teriak meminta tolong. Tolong! Hingga akhirnya datanglah ikan-ikan yang mendekati mereka. Ciko, kenapa ayahmu? Ayahku terjebak di dalam sampah plastik. Kami tidak bisa segera melepaskan sampah plastik ini hingga ayah sudah tidak bisa bergerak lagi. Kalau begitu, ayo kita bawa ayahmu ke tempat yang tenang. Mereka kemudian membawa ayah Ciko ke tempat yang airnya tenang. Mereka bersama-sama melepaskan balutan sampah plastik pada ayah Ciko. Kemudian mereka berhasil melepaskannya. Namun ayah Ciko sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah Ciko meninggal. Tidak! Ayah, jangan tinggalkan Ciko. Ayah. Sambil menangis, Ciko berkata, aku akan melihat siapa yang telah membuang sampah di sungai. Ciko pun langsung berenang ke permukaan air. Setelah sampai di permukaan air, ternyata Ciko melihat seseorang yang sedang membuang sampah di sungai. Ciko pun berteriak, "Wahai manusia, janganlah kau membuang sampah di sungai. Karena ulahmu, kami para ikan menjadi korban. Karena kamu membuang sampah sembarangan, rumahku jadi kotor dan tercemar. Lihat ayahku meninggal karena kamu membuang sampah di rumah." Manusia itu pun tercengang melihat peristiwa tersebut. Kemudian manusia itu meminta maaf kepada para ikan dan tidak mengulanginya lagi membuang sampah di sungai. Alhamdulillah, belajar kita sudah selesai teman-teman. Jadi ikan yang hidup di air tawar itu bisa hidup di habitat alami atau di habitat buatan. Hidup di habitat alami contohnya seperti di parit, di sungai, di danau, dan lain-lain. Lalu jika hidup di habitat buatan contohnya bisa di kolam ikan, kolam hias, akuarium. Lalu ikan-ikan air tawar ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Kalau yang bisa dikonsumsi itu tadi contohnya ada ikan gurame, ikan lele, ikan nila, ikan bawal, ikan mujair, dan lain-lain. Lalu kalau untuk hiasan itu tadi ada ikan apa saja teman-teman? Ya, ada ikan cupang, ada ikan koi, ada ikan emas, ikan cana, dan banyak lagi. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.